Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Febrila, nomor BP 180347. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok Ikan Roa di Desa Kumu, Kecamatan Tombariri. Latar belakang masalah, Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan panjang garis pantai mencapai 104.000 km. Total luas laut Indonesia sekitar 3.544 juta km atau sekitar 70% dari wilayah Indonesia. Potensi perikanan di Indonesia sangatlah besar, namun kesejahteraan nelayan masih rendah. Belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir menjadi alasan utama nelayan di Indonesia masih rendah kesejahteraannya. Peningkatan kualitas dan pengembangan usaha ikan roa sangat penting. Salah satu daerah penghasil ikan roa yaitu Kecamatan Tombariri, tepatnya di Desa Kumu. Hal yang perlu dilihat dalam peningkatan kualitas maupun pengembangan usaha dari ikan roa adalah manajemennya, terutama manajemen rantai pasoknya. Selanjutnya, tujuan dan hasil penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen rantai pasok ikan roa di Desa Kumu, Kecamatan Tomboriri, Kabupaten Minahasa, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan. Hasil penelitian, dalam menyebar rantai pasok ikan roa di Desa Kumu, Kecamatan Tomboriri itu sangat diperlukannya perubahan sistem pengelolaan dari konvensional menjadi sistem pengelolaan modern untuk dapat memaksimalkan harga ikan roa, sehingga dapat menjadikan harga ikan roa di tingkat nelayan naik dan itu bisa mensejahterakan ekonomi nelayan. Karena sampai saat ini yang saya dapati di lapangan, nelayan ikan roa tidak memiliki kesejahteraan dikarenakan harga ikan roa yang cenderung sangat rendah, disebabkan oleh masih berlakunya sistem pengelolaan konvensional pada manajemen rantai pasok ikan roa di Desa Kumu. Sehingga penelitian menawarkan opsi pemakaian sistem pengelolaan modern hingga dapat mempersingkat manajemen rantai pasok ikan roa di Desa Kumu, Kecamatan Tomboriri, sehingga nelayan sebagai produsen yang sesuai atau sehingga nelayan mendapatkan harga yang sesuai atau harga yang baik. Hubungan materi perkuliahan dengan jurnal. Pada materi pertemuan 14 sub 1 dijelaskan bahwa pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Jadi menyangkut seluruh jaringan organisasi perusahaan dari paling hulu sampai paling hilir. Pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik pada jurnal yang saya resume adalah seperti pada bagian di bawah ini. Rantai pasok ikan roa di Desa Kumu, Kecamatan Tombiri secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nelayan, selanjutnya pedagang pengumpul, selanjutnya pedagang pengencer, selanjutnya konsumen. Dalam manajemen rantai pasok ikan roa di Desa Kumu, Kecamatan Tomboriri itu sangat diperlukannya perubahan sistem pengelolaan dari konvensional menjadi sistem pengelolaan modern untuk dapat memaksimalkan harga ikan roa hingga dapat menjadikan harga ikan roa di tingkat nelayan naik dan itu bisa mensejahterakan ekonomi nelayan. Karena sampai saat ini yang saya dapati di lapangan, nelayan ikan roa tidak memiliki kesejahteraan dikarenakan ikan roa yang cenderung sangat rendah disebabkan oleh masih berlakunya sistem pengelolaan konvensional pada manajemen rantai pasok ikan roa Desa Kumu. Solusi alternatif rantai pasok ikan roa di Desa Kumu. Kemudian peneliti menawarkan solusi yaitu dengan cara memotong rantai pasok yang awalnya
ada 4 rantai pasok menjadi 3, yaitu nelayan, pedagang pengumpul, dan konsumen. Dalam usulan, penelitian memberikan solusi agar hanya digunakan 3 rantai pasok sehingga bisa menguntungkan bagi nelayan karena harga ikan bisa naik dengan adanya pertemuan langsung antara pedagang pengumpul dengan konsumen akhir. Hingga selisih harga ketika adanya pedagang pengencer bisa ditiadakan dan mengatur kembali harga yang sesuai untuk kesejahteraan nelayan ikan roa. Dalam solusi alternatif ini, pedagang pengumpul merubah cara kerja dari sistem konvensional ke modern dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Menurut peneliti, juga solusi alternatif sistem modern yang harus dilaksanakan oleh pelaku rantai pasok ikan roa di Desa Kumu, Kecamatan Tomboriri, hasil tangkapan nelayan yang dibeli oleh pedagang pengumpul harus dikelola terlebih dahulu menjadi produk jadi seperti roa GP, rica roa, dan abon roa. Dari tangan pengumpul, produk yang telah jadi dipasarkan lewat media sosial untuk mendapatkan konsumen dari jaringan yang luas hingga produk yang dihasilkan bisa memiliki daya saing yang baik. Namun sebelum dari pengumpulan juga harus pengumpulan juga harus mencari pangsa pasar yang jelas hingga bisa mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Wirawan, nomor WP 1810 1152610251. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan resume yang saya buat, yaitu materi pertemuan 14, implikasi strategi manajemen rantai pasok. Bab 3, implikasi terhadap organisasi, yang mana berjudul privatisasi, implikasinya terhadap perubahan perilaku karyawan dan budaya organisasi. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai gencar melaksanakan program privatisasi. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan dibentuknya satu departemen tersendiri khusus untuk menangani dan memberdayakan BUMN. Pemerintah bahkan sengaja mengangkat seorang manajer profesional sudah malang melintang di dunia bisnis. Tan Ri Abeng yang diteruskan oleh Laksamana Soekardi menjadi orang nomor 1 di departemen tersebut, dengan harapan agar BUMN yang sebagian besar kinerjanya kurang menguntungkan dapat disehatkan kembali dan kemudian diswastakan. Penggabungan Bank Eksim, Bapindo, BBD, dan BDN menjadi Bank Mandiri, meski belum sampai tahap privatisasi, merupakan salah satu upaya penyehatan bank-bank pemerintah yang bukan tidak mungkin target berikutnya adalah menswastakan bank tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada PT PLN yang berencana melakukan rekonstrukturisasi, di mana target berikutnya adalah merger atau aliansi strategis dengan pihak swasta, suatu langkah awal menuju privatisasi. Tujuan penelitian: yang pertama, kooperasi; yang kedua, pengambilan keputusan; yang ketiga, kontrol; yang keempat, komunikasi; yang kelima, komitmen; yang keenam, persepsi; yang ketujuh, perilaku. Hasil penelitian. Dalam kaitannya dengan sosialisasi di atas, langkah penting pertama yang bisa dilakukan para manajer adalah mengaudit budaya yang sekarang ada, dilanjutkan dengan mendefinisikan secara jelas budaya organisasi yang diharapkan jika perlu perubahan budaya, dan diakhiri dengan sosialisasi budaya baru ke semua anggota organisasi.
dalam rangka menciptakan motivasi intrinsik. Seperti telah disebutkan di muka tentang kompatibilitas hard system dan soft system tools. Audit budaya dimulai dengan mengidentifikasi hard system toolnya, yakni identifikasi tentang strategis yang akan dihadapi perusahaannya di masa akan datang. Kesimpulan pertama, jika selama ini para pengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap proses privatisasi cenderung lebih memperhatikan aspek finansial dan ekonomi sebagai variabel yang dianggap menentukan dalam keberhasilan privatisasi, paper ini melihat adanya dua aspek lain yang patut dipertimbangkan pula, yakni aspek manusia dan kultural. Yang kedua, dari dimensi waktu, para pengambil keputusan perlu memperhatikan implikasi privatisasi terhadap kedua aspek ini, manusia dan budaya, yakni implikasi jangka pendek dan jangka panjang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan mempresentasikan hasil resum artikel ilmiah kami, yaitu yang terdapat pada materi pertemuan 14 yang berjudul Implikasi Strategi Manajemen Rantai Pasok. Ini saya menjelaskan pada subbab 1 tentang implikasi terhadap manajemen mutu. Judul pada artikel ilmiah ini yaitu adalah Implikasi Penerapan Manajemen Mutu Terpadu dan Tingkat Efektivitas Layanan Jasa Terhadap Kepuasan Pengguna Jalan Tol Purbalenyi. Volume 5 nomor 1 Agustus 2018 halaman 23 sampai 40. Tahun terbit yaitu 2018. Penulis R. Ruheli. Latar belakang. Jalan tol Purbalenyi memiliki fungsi sebagai jalan bebas hambatan untuk mendukung percepatan ekonomi dan pembangunan di kawasan Jawa Barat. Tetapi dalam kenyataannya masih menemui banyak kendala, seperti layanan transaksi sering terlambat karena volume kendaraan yang padat pada gerbang tol, dan waktu tempuh menjadi tidak efisien karena sering terhambat oleh kendaraan yang bertonase besar. Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh penerapan manajemen mutu dan efektivitas layanan jasa yang kurang begitu optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi penerapan manajemen mutu terpadu pada tingkat efektivitas layanan juga terhadap kepuasan pengguna jalan tol Purbalenyi yang dikelola PT Jasa Marga Persero, cabang Purbalenyi baik secara individual maupun secara simultan. Tujuan penulisan jurnal. Penelitian pada dasarnya ingin mengukur seberapa besar implikasi penerapan manajemen mutu terpadu dan tingkat efektivitas layanan jasa secara parsial, individual maupun secara simultan atau bersama-sama terhadap kepuasan pengguna jalan tol Purbalenyi yang dikelola oleh PT Jasa Marga atau Persero, cabang Purbalenyi. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat verifikatif karena penelitian bersifat mencari penyebab atau ingin mendapatkan penjelasan tingkat kepuasan pengguna jalan tol. Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode survei explanatory dengan pendekatan cross-seksional, yaitu mengumpulkan data untuk meneliti suatu fenomena pada suatu kurun waktu tertentu. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur. Yang ketiga, ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi parsial manajemen mutu terpadu terhadap kepuasan pengguna jalan tol Purbalenyi adalah sebesar 31,1% dan implikasi parsial dari tingkat efektivitas layanan jasa terhadap kepuasan pengguna jalan tol sebesar 43,7%. Dengan demikian, implikasi simultan yang diterima kepuasan pengguna jalan tol dari manajemen mutu terpadu. Perkenalkan, nama saya Dian Permatasari, nomor BP 18101152610338. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 14 dengan submateri yang keempat yang berjudul Implikasi Terhadap Biaya dan Nilai Tambah. Judul dari artikel ilmiah yang saya ambil adalah Analisis Penerapan Rantai Pasok Terhadap Manajemen Pembiayaan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung X di Jakarta. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya, yaitu latar belakang dari artikel ilmiah ini. Pada proyek konstruksi bangunan gedung, waktu dan biaya berperan penting untuk memberikan berhasil atau tidaknya suatu proyek. Hal tersebut membutuhkan
beberapa cara untuk melancarkan proyek bangunan gedung tersebut. Penerapan rantai pasok yang efisien menunjukkan keberhasilan proyek, waktu dan biaya yang akan berjalan seperti yang sudah direncanakan dan disetujui sebelumnya. Rantai pasok merupakan industri konstruksi yang diambil dari konsep yang awalnya berasal dari industri manufaktur untuk mendapatkan pencapaian dari efisiensi waktu, mutu, dan biaya yang bisa meningkatkan hasil dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Rantai pasok memiliki hubungan dengan berbagai pihak, di antaranya hubungan hulu hingga ke hilir, dalam proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang berbeda dan juga penting sampai kepada pelanggan akhir. Sehingga kemungkinan keterlibatan dari beberapa pihak akan membentuk suatu hubungan yang dapat menempatkan pihak berposisi salah satu alur dalam suatu rangkaian rantai pasok yang menghasilkan produk konstruksi. Selanjutnya, hubungan dari artikel ilmiah ini dengan materi yang sebelumnya. Pada materi sebelumnya, dalam submateri materi 4 ini kita membahas analisis value chain, target spesifik, dan kuantitatif, serta cost added and value added activity. Analisis value chain-nya untuk mendapatkan pencapaian dari efisiensi mutu, waktu, dan biaya yang bisa meningkatkan hasil dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Rantai pasok memiliki hubungan dengan berbagai pihak, di antaranya hubungan hulu hingga ke hilir, dalam proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang berbeda dan juga penting sampai kepada pelanggan akhir. Sehingga kemungkinan keterlibatan dari berbagai pihak akan membentuk satu hubungan yang dapat menempatkan pihak berposisi salah satu alur dalam suatu rangkaian rantai proses yang menghasilkan produk konstruksi. Yang kedua yaitu target spesifik dan kuantitatif. Untuk menganalisis kinerja suatu proyek dengan membuat perkiraan mengenai kinerja proyek pada suatu periode pelaporan yang menghasilkan estimasi biaya dan waktu untuk penyelesaian satu proyek berdasarkan indikator saat pelaporan. Selanjutnya, cost added and value added activity. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pengendalian terhadap pengaruh perubahan desain yang memberikan dampak pada waktu dan biaya pekerjaan konstruksi yang mempengaruhi kinerja dari pekerjaan konstruksi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rantai pasok memiliki faktor-faktor berdampak dalam peningkatan manajemen pembiayaan proyek. Beberapa faktor yang seringkali terabaikan dan tidak dievaluasi secara matang sehingga tujuan dari pembiayaan proyek tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rantai pasok ini dapat meminimalisir faktor-faktor yang kurang tepat terhadap pembiayaan proyek dengan memperhatikan pasok material, persediaan, fasilitas, kesesuaian data, dan keselamatan.